Halo semuanya, hari ini gua mau ngobrol bareng Iswanto, teman SMP gua yang biasa dipanggil sih sama orang-orang Dekok. Halo guys. Halo Kok, Kok Halo, kabar Mam. lu? Kabar lu gimana Kok? Baik kali ya? Alhamdulillah Baik ya? baik. Hmm. Baik kabar Mamam. Hmm. Lu sendiri? Gua alhamdulillah baik. Kalau gue nggak baik, kayaknya belum tentu bisa ke rumah lu nih. Iya siap. Di rumah sakit lah minimal lah ya kayaknya. Kalau nggak baik, Iya. Lu kesibukan sekarang-sekarang apa Kok? ya kerja Hmm. sambil usaha. Oh iya, usaha PS ya lu, rental Iya. PS. Rental PS. Kenapa bisa lo ngambil sampingan lo ke rental PS? Ya panjang sih ceritanya. Apa ya? Awal mulanya gitu. Awal mula ya karena gua suka game, ngegame tapi di konsol. Game konsol PS. Ya, kan kalau game di HP beda. Iya, mobile. Iya, game mobile beda. Gua ya game konsol dari apa ya, dari SD kalau nggak salah, dari zaman-zaman Nintendo, Iya. PS1, terus PS2, PS3 gitu. Dan gua waktu dulu kan nganggur. Ya, tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Nganggur tahun 2000. Lulus SMA? Ya, lulus SMA. Oh, lu nganggur dulu? Nganggur dulu bentaran, terus kerja tuh di PT. Iya, di PT. Terus kan sekarang sistemnya di PT itu kontrak. Pas putus kontrak gua mikir, usaha apa? Oh, berarti lu usaha dulu apa kerja dulu? Ngumpulin Kerja modal. dulu, Oh, kerja ngumpulin dulu. modal ya. Habis itu kan, wah bentar lagi putus kontrak nih. Kan kalau ya kita juga tetap sih berusaha, berusaha buat kerja lagi gitu. Iya. Tapi kan nggak bakal secepat itu gitu. Kan harus melalui proses-proses gitu kan. Jadi gua memilih ya udahlah, usaha apa ya ini. Nah, gua kan seneng nih main game, sampai di HP juga gua downloadin gitu, game-game PS2, game-game yang all lah gitu, buat nostalgia selalu. Gua kepikiran buka rental PS aja gitu ya. Nah, dari situ nggak lama gua buka rental PS, awalnya PS2. Di sini masih per jamnya masih 3.000. Ya, sekarang ya kalau PS2 mah ya tetap segitu. Tetap 3.000, lu ganti ya ke PS3? Ya. Terus gua upgrade ke PS3 ya, walaupun cuman baru 2 unit ya. Ya ini ya alhamdulillah berjalan gitu, ya sampai sekarang. Tapi ya sekarang sambil kerja, yang nungguin ya ibu gitu lah yang di rumah. Tapi lu dapat inspirasi dari orang atau emang pure keinginan lu sendiri aja gitu buka rental? Ya karena mentok aja. Oh, mentok. Ya karena mentok. Tapi lu nggak nyoba usaha yang lain gitu, kayak jualan? Jualan kayaknya belum ada mental. Oh, belum ada mental. Ya kalau keliling gitu, kalau jualan keliling kan mentalnya harus. Ada kan teman SMP kita tuh? Iya ada. Teman SMP kita dari SMP dia kayaknya jualan. Kalau gua mah kalau jualan dagang gitu ya, mentalnya kayaknya yang belum kuat. Emang belum pernah juga kali? Iya belum pernah. Tapi kalau ngelapak mah di rumah ya mau coba-coba sih. Ngelapak apa? Kayak warkop. Apa ya? Iya kayak warkop gitu. Kalau tempat nongkrong kan lokasinya, tempatnya. Oh, ini depan rumah lu bukan tanah keluarga gua? Bukan. Tanah orang lain. Kalau mau dibangun juga kan harus beli tanahnya dulu. Iyalah. Dari mana? Masa emang tiba-tiba yang kan sekarang nih ada peraturan yang kalau tanah belum dibangun tuh jadi hak negara katanya. Kalau belum dibangun, nah itu lu jadi alasan aja. Ini kan tanah kosong nih, gua anggap aja. Gak mau lah nantinya takut. Gimana? Viral. Ada yang ngeralin. Oh iya Kok nih, kan nama lu kan Iswanto nih. Iya. Gua kenal lu kan dari SMP nih, tapi gua belum tahu sampai sekarang nih. Kok bisa lu kan dari Iswanto jauh gitu ke Dekok ya? Kok bisa gitu dipanggil Dekok gitu? Awal mulanya kayak gimana? Ya gue juga nggak tahu tuh Bang. Kenapa kali, tapi ada temen apa gimana? Ada yang ngomong sama gue, lu dipanggil Dekok karena ya dari mata. Oh, matanya Dekok. Iya. Katanya gitu. Ya udah gue mau ya aja, dan sampai sekarang. Itu SD apa SMP? SD. Dari kecil, Mam. Dari kecil. Iya, sampai ibu gue juga manggilnya Dekok. Keren. Kalau ada yang nanyain si Dekoknya ada. Ada gitu. Oh, jadi orang tua lu juga
manggil dekok gitu. Iya. Keluarga juga apa gimana? Apa enggak? Enggak, tapi ada yang sebagian gitu. Tapi lu kan dari nama Iswanto itu panggilan namanya itu apa? Anto. Oh iya, Anto ya. Masa sih dipanggil Iis? Kan Iswanto tuh. Oh iya bener. Iis kan tapi dulu ada cerita lucu nih pas gua kerja ya di mana ya di Citra Raya lah gitu. Gua kerja kalau boleh tahu itu jualan. Oh, jualan. Iya. Sales. Iya kayak sales gitu. Iya. Gua kan pertama masuk nih, suruh perkenalan. Iya. Perkenalan ditanya tuh namanya siapa katanya. Iswanto. Nama panggilannya siapa? Gua sendiri yang bilang Iis. Kata gua Iis. Pada ketawa semuanya, Cok. Masa sih? Masa sih katanya dipanggilnya Iis? Kan dominan Iis mah lebih ke cewek lah ya. Iya, benar. Tapi waktu SMP yang manggil gua Iis. Ada salah satu guru. Guru kita, guru bahasa Indonesia. Tar guru bahasa Indonesia itu Bu. Bukan. Pak ya. Bahasa Indonesia. Pak Indra ya? Bukan. Siapa sih? Gue lupa gue. Pak Kamal. Pak Kamal Ludin Lutfi. Oh iya, Pak Kamal. Iya. Gue ingetnya Pak Kamal megang PKN apa? Enggak, bahasa Indonesia tuh. Sampai kan SMP tuh. Kan gua sekolah SMA. Dia ngajar di sekolah SMA gua. Oh, di SMP ketemu kan. Oh, di SMA ketemu. Di mana itu? Di Albadan. Oh, Albadan. Kan pertama masuk SMA, gua masuk ke Mandiri. Sampai setengah semester doang. Oh, enggak sampai 1 semester. Iya. Berarti 3 bulanan doang. Iya, 3 bulanan. Kenapa lu pindah ke Albadan? Salah satu alasannya gua nggak ada kendaraan. Oh. Kan dari sini ke Mandiri lumayan. Kalau Albadan mah jalan kaki gas gitu lah. Albadan emang nggak ada barengan gitu di orang sini? Ada si Dani. Terus kenapa? Ya karena apa ya? Pokoknya dulu kan di sana sekolahnya siang, Bang. Satuan masuk kelas satunya. Lu masuk SMK-nya? Iya, SMK Mandiri jurusan multimedia. Lu berarti sama si Sohib, si Mumu kali? Iya, kelas ya, sama si Gilang. Mumu, si Gilang, terus si Gilang kakak kelas gua. Kakak kelas sama ketua kelas. Iya, si Gilang. Kalau si Mumu tuh bareng sama gua. Si Sohib enggak? Sohib bareng kan? Bareng apa enggak sih? Beda kelas aja kali. Nah, soalnya itu anak-anak pada ngambil multimedia. Iya, si Faisal juga. Faisal beda kelasnya. Kalau Sohib emang nggak tahu, lupa. Sekelas kalau nggak salah itu. Gua, si Gilang, si Mumu sama si Sohib. Kalau nggak salah mah cuman gua mau bentaran doang, terus kan cabut. Iya, maksudnya kayak alasan lu cuma nggak ada kendaraan doang. Gak ada kendaraan. Nah, harusnya sih di sini harus ada transport umum ya. Iya, transportasi umum. Sono langsung. Iya, sono. Jurusan sono. Langsung ke Mandiri. Setelah itu tuh, gua pindah juga nggak pakai surat pindah, Mam. Kok? Iya. Jadi murid baru gitu. Oh iya. Maksudnya murid baru jadi daftar dari awal. Kan itu masih tengah semester, belum semester. Oh gitu. jadi murid masih baru bisa, aja gitu. Iya. Padahal kan pindahan. Yang penting di keputusan dari sekolah pertamanya nih. Menerima. Udah apa sih? Udah dicoret nama lu. Iya, udahan aja gitu. Udah mau pindah gitu, tapi nggak dikasih surat pindah gitu. Jadi orang tua gua tuh ngusahain ke sini ke Albadan. Terus alhamdulillahnya di Albadan diterima gitu. Terus pas pertama masuk ya. Pak Kamal yang ngajar. Iya, Pak Kamal. Kaget kan? Iya. Kok Pak Kamal ngajar? Terus apal ke lu juga? Pas pertanyaan pertama dia, kan gua anak baru. Iya. Tok, sini. Udah tato aja nih. Is. Sini. Perkenalkan diri. Gua perkenalan tuh sama ini. Ya ngomong gitu kayak gini biasa. Iya. Terus ada pertanyaan dari dia. Kemana aja, Tok? Kemana aja, Is? Iya. Udah kayak ini dong, penyanyi Payung Teduh. Kata Pak Kamal tuh gini. Mana aja, Is? Baru masuk ke SMK. Ini di rumah dulu, Pak, gitu. Abis jualan jengkol. Iya, kata dia tuh gitu. Diceritain sama lu lah. Iya, Pak. Sebenarnya saya sekolah gitu di Mandiri. Berhubung saya nggak ada kendaraan, saya ngikut terus sama temen nggak enak, kata saya. Terus memilih pindah. Terus karena bayaran juga, gitu kan bayaran di Mandiri lumayan tuh. Iya, lumayan. Iya. Terus gua pindah ke Albadar. Di Albadar kan setengahnya. Kan kata gua kalau
di Albadar gue bisa 2 bulan nih bayaran. Iya. Nah kalau di Mandiri kan 1 bulan. Sebulannya Mandiri 2 bulan Albadar. Iya, jadi gitu. Jadi kata gue, nggak usah ngebebanin banget nih. Gitu. Kita sekolah belum tentu benar-benar banget nih. Gitu. Dan gue ngerasanya gitu, sekolah nakal, gini gitulah. Aduh. Nakal mah enggak, cuma telat mulu. Emang kenakalan lu apa sih? Tuh Anjir. Hah? Emang kenakalan lu pas sekolah apa sih selain ngerokok di WC? Anjir. Nggak pernah anjir. Oh, nggak pernah. Nggak pernah kalau di WC ya, paling di luar gitu. Tapi pakai identitas sekolah itu nggak baik juga sih. Emang lu nggak pakai jaket gitu bagaimana? Enggak. Kan gua mah waktu sekolah bawa motor nggak pernah pakai helm. Ya gimana sih anak dekat juga lah. Anak-anak seumuran kita dulu gitu pas sekolah ya pakai helm risih lah apalah gitu. Bener. Kan kayak gitu. Jadi ke sekolah ya pakai baju sekolah, udah berangkat bawa motor. Pakai helm enggak gitu. Itu sampai kelas 3 juga lu kayak gitu aja? Iya, kalau SMP. Bentar. Kok SMP sih kan SMA nih ya? Iya, kalau SMA kan pas. Tapi lu di Albadar tuh kendaraan gimana berangkatnya? Dari sini banyak mam ya. Oh banyak yang ke Albadar. Ya. Oh jadi enak lu. Maksudnya jurusan ke sana gitu. Banyak dari sini yang mau ke pasar kayak. Oh iya. Karena kan gue bisa ikut gitu. Oh iya benar-benar. Gitu. Kalau ke sana kan gue harus ikut sama teman gue yang satu itu gitu. Kalau dia yang nggak sekolah, gue gimana? Pinjam motornya aja gitu. Kan gitu. Oh berarti lu pas SMP juga jalan? Iya jalan dari sini ke SMP. Tapi kan banyak lah yang bawa motor kan? Iya banyak. Walaupun orang dekat juga. Tapi kalau pas zaman kita ya SMP, kalau jalan juga enak mam. Iya dekat. Banyak teman dan dekat juga. Ya, kalau sekarang kalau nggak bawa motor ya kita jalan sendiri. Terus yang gua juga kan jauh ya dari sekolahan. Gue juga sempet ngalamin itu kok. Emang berangkat gua dianterin gitu ya. Cuma pulang emang gua jalan. Kita pas kelas 1 tuh masuk siang. Iya benar masuk siang karena nggak ada ruangan. Iya ruang kelasnya kan kurang. Iya karena belum beres bangunan. Iya. Bangunan sekolahnya. Tapi nih kan kalau gua kan SMA-nya juga negeri juga ya. Iya. Nah gua nyempetin kayak pas gua lulus malah ada gratis tuh sekolah, nggak ada SPP. Terus gua nyesel perasaan banget. Lu gimana perasaan lu? Pengen sekolah lagi. Nyesel gue. Iya gua kecewa lah gitu. Iya benar ya. Kenapa gratisnya baru lulus gitu. Tapi kalau swasta makanya sampai sekarang juga enggak. Kalau swasta. Bayaran terus kayaknya. Malahan kadang makin mahal kayaknya swasta mah. Oh. Iya. Bukannya makin murah ya untuk Iya, bukannya makin murah gitu. Iya ya. Tapi lu pas SMP tuh kita pernah sekelas nggak sih kok? Enggak. Belum ya, belum pernah ya? Iya, belum pernah. Gua sih lupa ya kenal dari mananya gitu ya. Cuma emang belum pernah main bareng lah ya. Iya, SMP. Paling lu kayak ngikut ke kelas gua, kayak kalau main di luar ya. Masuk aja sih lu. Karena di kelas gua itu ada teman SD lu juga kan. Benar. Ya gitu aja sih waktu SMP mah. Main kesana kemari juga ya ayo gitu ya karena pikiran masih gimana ya? Kayak bocah lah. Iya kayak bocah lah gitu. Jadi pikirannya main doang. Iya pikirannya main doang. Pokoknya mah bangun tidur dapat duit berangkat sekolah udah gitu doang nggak ada pusing. Tapi lu merokok pertama itu dari SMP apa baru-baru SMK tuh lu merokok? Kalau nggak salah gua dari umur 5 tahun udah merokok. 5 tahun? Iya. Kalau nggak salah ya. Oh udah mulai. Iya udah mulai ngerokok. Tapi yang cuma di tongkrongan doang apa gimana gitu? Iya, kalau kan umur segitu mah ya biasa takut orang tuh. Kepo. Ya apa sih namanya penasaran lah. Iya, penasaran gitu terus nyoba-nyoba gitu. Awalnya kan coba-coba dulu kita. Lalu penjual yang ada borak-borak gitu. Enggak anjay. Nantinya awalnya coba-coba terus ya ketagihan, maksudnya nyandu gitu ngerokok sakau. Enggak kalau sakau malah. Ya paling dikit-dikit lah, tipis-tipis gitu. Tapi kalau boleh tahu sih, lu ngerokok di mungkin kayaknya 5 tahun enggak yang seaktif itu kali ya? Enggak. Nah, ya biasa iseng-iseng aja sih. Yang lu aktif yang sampai lu bener-bener kayak beli sebatang atau 2 batang itu dari SD kali ya? Apa gimana? Kalau SD enggak sih kayaknya masih ya kadang ngerokok. Nah, gue penasaran itu rokoknya dari mana tuh umur 5 tahun? Ngambil? Nggak tahu gue juga. Oh lupa. Iya. Tapi kadang ada aja kan gue mah waktu apa? SD ya kan SD udah ngerokok ya lumayan rada udah gede. Ya udah gede. Ya gabung. Oh gabung sama abang-abangan.
abang-abangan gitu sama yang udah ngerokok gitu jauh dari gua gitu ya. Rokok ditawarin aja. Ditawarin aja. Terus kalau mau rokok betul rokok ada. Iya. Gitu. Kayak kita aja sih sekarang gitu. Anak kecil. Ya udahlah. Kalau lu suka ngerokok ya udah rokok aja. Ngembrakin aja gitu. Iya. Tapi di SMP lu murid yang dikenal ininya nggak sih? Apanya? Apa sih namanya? Yang kayak kekerasan kah? Bukan. Gue dari pelajaran lah ya. Lu terkenal yang dapat ranking gitu apa gimana? Enggak banget kalau SMP. Oh, 3 tahun itu enggak? Iya, enggak banget. Kata gue mah pas SMP enggak ada pencapaian sama sekali. Lu ngambil ekskul apa? Pas SMP? Ekskul poli. PMR. Poli. Ini enggak maksudnya yang 3 wajib kan kayak PMR kalau nggak salah. Kayak gue mah Paskibra. Oh, lu Paskibra. Iya, sampai kepilih jadi OSIS. Oh iya, lu sempat jadi OSIS ya? Iya, sempat jadi OSIS, cuman berjalan 1 tahun gua berhenti. Itu di kelas 2? Kelas 1? Kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2 pas ketua OSIS-nya si Ahmad. Lu masih inget nggak sih si Ahmad? Ahmad yang orang kelas yang kan, wakil, iya orang Hekulu yang wakilnya cewek si Masito tuh. Iya, Masito. Orang Cigereng. Iya, tahu gue. Iya, pas itu gua anak buah dia gitu. Jadi OSIS itu di situ. Pas tahun doang kelas 3 udah. Iya, udah. Emang kelas 3 pun emang kebanyakan sih kalau udah kelas 3 itu pada ekskul itu udah nggak wajib, soalnya udah fokus ke pelajaran UN ya gitu. Kalau gue pas SMP ngambil pramuka gue. Pramuka? Iya. Gue alasannya kenapa coba? Iya, kenapa coba? Alasan nih lo kalau pengen tahu nih, gue SD tuh ke pramuka nggak pernah gue. Iya. Kayak sekalipun. Iya, kayak kan kalau dulu itu kalau setiap hari Jumat nih. Iya. Ekskulnya kan Sabtu. Enggak, kalau gue Jumat. Jumat tetap. Jumat kalau nggak salah ya, pulang sekolah kan, pulang nih setengah 12 gitu. Nanti jam 1-nya nih masuk. Nah, gue kan pramuka. Namanya juga SD, pengen main terus ya, jadi malas gue masuk, nggak pernah masuk gue ya kalau ekskul pramuka. Nah, tapi gue kenapa SMP ngambil pramuka? Gue ngeliat kakak kelas. Ini cewek nih. Kelas 3 lagi kakak. Cewek. Iya cewek. Iya karena cewek kan. Karena cewek, cuma bukan yang suka ya. Iya. Lebih tepatnya nih di pramuka ini gue kayaknya dari SMP udah menilai kayak wah ini asik nih buat ngobrol gitu ya. Iya benar. Cakep juga sih, cakep. Cakep juga. Pas gitu gue ambil pramuka, gue ikut terus ya. Gimana ya? Kayak jauh lah kalau gue suka yang buat pacar tuh kayaknya kejauhan gitu, kelas lebih tua gitu. Tinggi banget. Iya. Kayaknya nggak mungkin juga ya. Ngeragap diri lah gitu. Iya, ngeragap diri ya. kesan lu di pramuka itu apa? Itu doang kayaknya alasannya itu. Pas enggak, maksudnya kesannya. Kesan gimana nih di pramuka? Kesan. Iya, maksudnya lu pasti punya kesan. Oh iya. Kalau kesan sih gue setelah ikut pramuka tuh karena ikut campingnya itu. Iya. Pelajaran yang didapat gue kalau untuk teori sih kurang. Iya, lebih ke camping aja, gue di lapangan aja. Itu juga ikut tidur doang ya? Ikut tidur doang. Kalau lomba pun kayaknya gue nggak ikutan gitu. Kalau lomba apa gitu kan, kan kalau di camping itu kan suka ada lomba-lomba apa gitu ya. Pidato gitu, atau cerdas cermat gitu ya. Ya nggak pernah ikut itu? Nggak pernah itu. Kenapa tuh? Gue lebih ke tim ikut-ikutan aja sih. Nah, setelah naik kelas 2 kan si kakak kelas ini kan lulus ya. Dan gue dari situ tuh kayak gue nyesel amat kenapa nggak ikut ke Paskibra gue. Karena teman-teman gue nih pada di Paskibra, jadi gue pas SMP. Iya, pas SMP. Kenapa? Akhirnya gue di pramuka kayak yang ya udahlah gitu, dijalanin aja gitu. Tapi ekskul yang kan bisa milih ekskul yang lain juga kan. Kalau itu kan yang 3 wajib lah ya. Gue ikut bola kalau nggak salah, gue ikut bola karena gue punya sport bola gitu. Futsal enggak, karena gue nggak punya sport futsal. Sport bola gue dulu gurunya tuh Panana. Oh, Panana. Iya. Masih inget. Udah berapa tahun tuh? Kayaknya sekarang udah punya anak kali ya. Dulu kan masih bujang dia pas kita SMP mah. Pasti udah punya anak, orang teman-teman kita aja udah pada nikah. Lu kapan? Aduh. Teman-teman gue masih banyak. Sabar aja. Tapi di SMP lu udah kayak suka sama cewek nggak sih? Suka. Ya normal lah. Normal. Itu di kelas berapa toh? 1, 2, 3. Buset. Oh, 3 kali pacaran berarti? Enggak 3 kali. Lebih. Buset. Paling ke adik kelas. Kalau seangkatan ada nggak sih? Ada. Teman angkatan? Anak baru. Pas kita kelas 3. Oh, berarti lu SMP udah
udah pacaran lah ya. Ya, mulai tipis-tipis lah cinta-cinta monyet kayak gitu. Iya, cinta monyet. Iya benar. Ya, kayaknya nggak ada sih yang pacaran langsung mikirin nanti nikah mau adat mana gitu. Iya. Kan. Mikirin buat penyemangat aja sih. Iya benar, menyemangat ke sekolah biar nggak ketinggalan setiap hari. Bener. Iya. Ya. Tapi ada yang berkesan nggak sih, menurut lo? Kalau untuk pacaran ya, yang berkesan siapa? Gak apa-apa kalau emang nggak bisa dijawab mah. Takut. Ya enggak sih. Kalau yang berkesan apa ya? Kata gua mah ya SMP, Bang. Ya SMP enggak lah ya. Iya. Enggak ada lah kayak katanya. Kata gua mah. Tapi lu pas SMP masih ingat gak sih pas kita LDK kelas 1 ke Padarinya? Lu ikut gak sih? Enggak. Oh, lu gak ikut? Enggak. Gua ikut, gua muntah. Cuma muntah kenapa? Nih. Karena botrek. Iya itu kan. Wah. Terus kan gua kan malu ya. Emang itu dia di ini apa sih? Kayak guru bilang nih, itu mah bener-bener truk yang sekarang suka bawa pasir gitu tuh. Kayak gitu, itu 3 apa 4 gitu lupa gua. Emang guru udah nyaranin. Kan sama OSIS-OSISnya juga ikut semua kan itu. Ikut. Nah, itu dia udah bilang kayak yang emang udah nggak kuat tuh, kayak mau muntah bisa dipindah ke depan ke dekat supir ya. Cuma kan gue ngerasa laki nih, gue kan laki ya. Demi kelakian. Iya. Akhirnya gue muntah parah, kepanasan kan itu. Buset parah, mana wah udah bau matahari semua lah badannya gitu. Mana panas. Itu doang sih, tapi pas campingnya gue berkesan sih, enak. Seru. Parah. Gue nggak ikut itu, tapi karena apa ya gue nggak ikut? Lo wajib itu kan, kita kelas 1. Iya, tapi kenapa itu gue bisa nggak ikut? Sakit atau apa ya? Tahu sih, lupa. Udah lama juga. Oh berarti lo nggak ada akademisnya lah ya, kayak ranking gitu? Nggak ada. Lo tau nggak gue? Kalau gue, lo tahu nggak gue? Enggak lah. Di SMP. Kenal juga enggak? Siapa sih lu waktu SMP anjir? Gue lupa sih, gue kenal lu kelas 2 apa kelas 1 udah kenal ya? Pandangan lu sebelum kenal gua apa, pandangan gimana nih? Iya, pandangan ke gua lu kan orang tuh suka menilai, tiba-tiba menilai gitu, menilai orang yang belum kenal gitu. Enggak sih, lebih ke lu orangnya kayak terbuka aja gitu, temennya banyak gitu. Kayak kalau ibarat ini mah di tongkrongan lu pasti apa sih namanya, ngelawak gitu pasti kayak gitu. Ya kalau urusan kayak gitu mah ya gua sana sini juga ya masuk gitu, mau di pihak siapa kayak A atau B gitu kan. Kadang waktu SMP tuh kadang ada kubu A kubu B gitu, kadang-kadang kan anak-anak ribut. Kalau gua mah enggak, sini masuk gitu. Kalau anak-anak ribut ya udah biarin. Nah lu pas SMP tuh suka nongkrongnya nih di sekolahan gitu, suka bareng-barengnya nih sama siapa? Kalau pas SMP ya lu masih inget sih Saiful Anam? Saiful Anam tahu ya. Saiful Anam itu si siapa gitu nama? Tebu. Tebu. Ya, gua sama dia terus tuh kan. Pas kelas 3 sama dia terus tuh. Sama dia karena kan dia di rumah gitu kan, jarang sekolah. Gua jemputin tuh setiap hari, Mam. Setiap hari. Oh, lu udah bawa motor itu? Iya, udah kelas 3. Udah bawa motor gua ke rumah dia, ya. Ya malah gua yang ngikut telat. Emang Tebu emang jarang sekolah dulu ya? Iya, dulu jarang sekolah, tapi sekarang dia alhamdulillah jadi santri. Iya, masya Allah lah. Ya pokoknya mah Tebu ini bisa dibilang kayak udah ditandain lah sama guru-guru. Iya, jarang masuk udah gitu. Dari SD. Dari SD udah teman sama lu? Iya, dia dari SD bareng sama gua. Lu di SMP ada momen-momen yang kayak wah anjir, ini momen ini nggak bisa dilupain gitu? Apa ya, perpisahannya ini di acaranya atau di luar acara itu? Pas kayak nongkrongnya atau gimana? Pas wisuda? Iya, pas wisuda. Nah, lu kan berkesan nih. Pasti inget dong yang naik panggung siapa? Yang naik panggung? Gak tahu, gue lupa. Gue salah satunya. Lu jadi apa sih? Enggak, maksud gue dapet di 10 besar itu. Gue nggak nyangka gue dari satu angkatan, buset kok gue yang kepilih. Pas wisuda ya gitu, mikirnya masa sih kita harus berpisah di sini gitu semuanya gitu. Gue terharu anjir. Terus kan pas itu kan kita lulus tuh, terus kan kita pisah tuh sama semuanya kan. Iya. Pengen ketemu gue, sulit.
Padahal kan deket lah kampung. Iya, padahal deket. Terus masih SMA kan, gitu. Terus semuanya pada sekolah. Iya, masih pada sekolah. Tapi sulitnya minta ampun. Gua ngadain reuni dulu, lu juga nggak ikut kayaknya. Gue emang semalas itu gue. emang di SMP tuh gue kayak beneran kok. Gue saking gue nggak kayak, kalau lu bilang lu ada berkesan nggak? Mungkin berkesannya kayak gue masuk 10 besar aja gitu. Kalau untuk mainnya tuh gue kurang karena gue nggak pernah main. Lu ambisi nggak sih? Ambisi mah enggak itu. Gue ambisi itu pas kelas 1. Gue SD nih penasaran. Pas SD gue nggak pernah dapet. SMP nih kelas 1 gue bener-bener ambisi lah. Semester 1 gue dapet 1. Semester 2 gue dapet 1 juga. Kelas 2 ketemu orang-orang pinter nggak dapet gue. Kalau gue mah pas SMP mah kata gue mah buradul. Ya sekolah gitu. Ya sekolah gitu. Berangkat pulang gitu doang gitu. Nongkrong paling. Tapi kalau SMA ya kelas 1 ya tetap aja kayak gitu, ke bawah masa-masa SMP masih kayak gitu. Kelas 2 lumayan ada peningkatan, terus kan PKL juga tuh kan di SMK. Oh iya, lo SMK. PKL kan ngerantau tuh ke Bekasi. Buset, PKL ke Bekasi? Iya. Berapa bulan? 1 bulan doang sih. Lu ke Bekasi gara-gara sekolahnya naruh lu di sono? Enggak. Oh, lu yang nyari sendiri? Gue sendiri gitu. Ya di Bekasi itu siapa, ngikut siapa? Ikut kakak ipar. Oh, kakak ipar. Ya. Tapi ya walaupun ada keluarga gitu kakak ipar kan, tetap rasa sedih pengen pulang tuh ada kalau pertama ngerantau. Ya. Iyalah, pasti mana bocah. Mana bocah masih SMA cok. Gua minggu pertama tuh pengen pulang. Minggu pertama. Alasan dan itu kayak rindu banget. Lu pulang mah? Pulang nggak? Enggak. Sampai 1 bulan. Oh, lu PKL sampai 1 bulan doang? Iya, sampai 1 bulan. Langsung dapat sertifikat? Iya, langsung. Kan di apa namanya suruh 1 bulan doang tuh dulu. Enggak boleh lebih kan kalau kan kebanyakan nih ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan malah. Ada yang 2 bulan, 3 bulan. Kalau dulu 1 bulan doang udah cukup. Ya udah 1 bulan doang. Itu pas 2 minggu apa 3 minggu ya, gue disuruh pulang ya karena ujian. Ujian semester 2. Dan langsung tuh sertifikat di 3 minggu itu apa lu? Enggak. Lanjutin lagi seminggu lagi. Gua jadi ke sekolah dulu tuh 1 minggu ujian, terus habis ujian gue berangkat lagi. Dapat uang? Dapat. Waktu dulu pas tahun berapa ya SMP? 2016 17. 16 17 itu lulus. 17 18 gitu. SMK. SMK, astagfirullahalazim. SMK. Iya benar ya. 17-an ya PKL ya di situ. Sebulan itu uang makan dikasih, Mang. 15.000 sehari. Uang makan doang apa? Enggak, gajinya ada. Beda. Gajinya ada itu. 400.000 sebulan. Lumayan buat ongkos pulang. Kebeli baju clothing lah. Enggak. Kan lu ke clothing enggak? Dulu kan pas kita SMK tuh emang clothing tuh lagi rame-rame. Keren banget. Anak zaman. Iya. Lu enggak hunting. Iya. Lu enggak terjun ke situ? Enggak ikut-ikutan kan. Sama gue juga. Kebanyakan yang anak-anak lakuin, gue nggak lakuin. Walaupun itu tren. Iya, kalau ibarat ini mah lu nggak yang FOMO lah kalau sekarang mah bahasanya gitu. Kayak pakai baju-baju kayak gitu, terus hunting gitu kan. Zaman-zaman kita ke TB gitu, ke Citra. Citra paling jauh. Iya, ke Citra kan, di Citra tuh di Madrigas. Pas zaman kita ada tuh yang nyewain kamera. Soalnya kita ngopi di kafenya. Iya, gitu. Gratis. Iya, gratis kameranya. Gua nggak ikut-ikutan tuh, Mam. Tapi lu pas zaman sekolah ada hal ternakal lu nggak sih? Ternakal apa ya? Gua nggak pernah manjat pagar, Sobat gitu. Enggak anjir. Sampai sekarang. Lu masih inget nggak sih pas teman SMP kita ada yang meninggal? Ode. Ingat nggak? Ada yang Ode. Gua nggak tahu nih orang mana. Gua lupa namanya juga gua lupa. Pokoknya mah ada waktu itu. Seingat gua ada kita pernah kelas. Seingat angkatan kita kayaknya ada deh. Gua lupa. Pokoknya itu nggak tahu kelas 1 atau kelas berapa. Soalnya kita dikumpulin, dibarisin, dikasih briefing gitulah sama guru ya. Kayak udahlah, emang itu tahun yang lagi marah-marahnya itu pas kita SMP. Lu nggak, tapi di tongkrongan lu ada? Banyak. Oh, lu nggak ikut-ikutan. Cuma rokok aja kali ya? Ke arah yang terlalu negatif gua nggak mau. Oh, berarti di alternatif lu cuma di rokok doang? Ya, paling di rokok, ya ketinggalan pas belajar. Ya, masuk jam 7. Kan peraturan sekolah masuk jam 7. SMP nih? Ya, gua datang jam 8. Tapi itu lu bisa masuk? Kan bukannya gerbang ditutup? Nggak ada gerbang.
Oh. Pas SMP gerbang belum full, Cok. Iya, belum full. Ya, bisa loncat lah ya. Ya, bisa lewat pinggir tuh. Kan di pinggir kan di toilet tuh. Kan ada warung di rumah. Lewat situ. Kan warung itu kebuka terus gitu. Lu nggak ada pagar. Sekarang pernah masuk ke sekolahan nggak sih? Gue pengen tahu terakhir masuk sekolahan kapan ya? Sekolah SMP ya? Iya, SMP. Terus kapan ya? Emang sekarang kantin rapi apa gimana? Ada bangunan khusus kantin apa emang masih sama warung-warungnya? Udah beda. Berarti ada yang khusus, ini kantin nih gitu. Iya. Oh, sekarang kayak gitu. Iya, sekarang udah beda. Gua terakhir masuk kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu. Oh, tapi udah keren ya. Iya, udah lumayan lah. Kalau sekarang mah lebih bagus. Iya. Nih, waktu kita sekolah makan itu apa sih? Lapangan ya, lapangan futsal itu cuma setengah doang kan komblok. Komblok sekarang full. Komblok semua tapi nggak dibikin ini ya, nggak dicor yang buat lantai ya. Buat basket. Iya, basket gitu. Kayak futsal. Kalau dulu kan basket di depan, sebelum ada kelas. Iya, sekarang yang di depan nggak ada. Iya, kelas kan? Iya, jadi kelas. Kan lapangan cuma di tengah doang sekarang. Oh, lapangan upacara. Iya, tapi komblok semua. Komblok semua. Kalau buat basket ya nggak cocok sih. Posisi kantin itu masih yang lama nggak, yang di belakang itu? Kalau terakhir yang ada sana nggak ada itu yang di belakang. Terus sebelah mana sekarang kantin? Apa di depan? Pas dulu di belakang ruang OSIS. Pas terakhir. Oh iya, dulu ya di ruang OSIS. Kan dipindah ya. Kan ada yang paling belakang lagi tuh. Iya, yang di belakang belah sana apa di sini? Yang sini nih, bukan belakang OSIS ya, yang belakangnya lagi. Yang jaga sekolahan. Iya, enggak, maksud gue yang waktu itu ada 2 warung apa 3 warung itu yang pojok sono itu. Di pojok dekat sawah. Oh, itu udah dipindah ke depan, Bang. Oh, di depan sebelah sekarang. Iya. Oh, berarti ini kan ada yang di dekat toilet kan gitu, satu warung. Itu mah udah dari dulu. Emang itu kan ilegal kayaknya. Iya, maksudnya enggak masuk itu sekolahan. Oh, lu nggak punya hal nakal apa karena lu dikobong apa gimana? Enggak. Dikobong juga ngikut tidur doang. Oh, gitu, tidur doang. Lu nakal enggak ke sekolah? Nanya gua mulu. Gue enggak, gue kan anak pinter. Ambisi banget. Gue malah enggak pacaran. Percintaan lu? Oh, enggak gue. Pas SMP? Gue SMP pernah sih. Maksudnya bukan pernah pacaran ya. Gue pernah yang kayak bukan terpukau sih. Apa ya namanya? Suka aja. Ya gitu. Suka sama orang itu dari kelas 1 nih. Kelas 1 sampai kelas 3. Ngejar enggak? Enggak. Kenapa? Lebih ke jadi apa sih namanya, yang pemuja rahasia gitulah ya, cuma merhatiin aja. Cowok gitu. Banget sih, cowok banget parah. Nggak berani kok gue kok bisa nggak berani, kenapa secupu itu soal cewek? Nggak bisa gue untuk kayak ngobrol bentar aja. Karena gitu. Minder kah? Insecure sih. Iya, minder insecure, kayak yang gue gimana ya, nggak, kayaknya belum pantas nih. Iya, kayaknya nggak pantas nih buat dia gitu. Kayak uang jajan gua aja kayaknya kurang nih buat diri sendiri. Uang SMP. Iya, gua udah mikirin uang. Terus orangnya juga pinter. Kelas 1 gua merhatiin, kelas 2 masuk kelas. Harusnya kan itu momen ya? Iya, momen ngedeketin. Tapi gua nih momennya gini, gua kan sekolah sama si Alif, tahu si Alif? Iya, si Alif. Nah, si Alif ini kan suka sama si Aisatul itu. Aisatul Fitri ya. Iya, Aisatul Fitri. Nah, gua sama gua. Enggak, pas kelas 2. Pas gua kelas sama lu. Iya. Nah, gua kan suka yang si ini nih. Terus temennya itu ya. Ada yang gua dari 1 merhatiin gitu ya. Belum kenal kelas 1, kelas 2 gua jadi kenal. Terus kayak yang gini nih challenge-nya nih, kayak nih gue mintain nomor si Aisatul nih buat Salim ya. Tapi lu mintain nomor dia nih buat gua. Jadi tukar-tukar nomor tuh. Udah saking gitu. Keberaninya. Iya, saking beraninya gua. Yang minta teman. Iya, yang minta teman gua ya. Barter kontak cewek. Barter kontak cewek. Cuma yang enggak jadi apa-apa juga. Udah minta nomornya juga. Chatting biasa aja. Karena emang orangnya cuek. Enggak berlanjut gitu. Udah mah cuek, dan guenya juga enggak terlalu ngejar. Iya, dan nggak terlalu ngejar, dan nggak bisa gitu caranya ngadepin cewek itu kayak gimana. Pokoknya mau udah. Sekarang apa nih? Sama si cewek itunya temen lah. Iya, maksudnya masih sekontak kah gitu. Oh, masih sekontak gue. Kontak. Masih cuma tahu kan kabar dia gitu. Alhamdulillah masih tahu. Suka chatting nggak? Seperlunya aja sih. Karena lebih ke masih ya itu insecure itu. Kayaknya nggak pantas lah gue gitu. Jadi temen aja lah gitu kayaknya. Walaupun udah kerja.
Iya. Kan dulu pikirannya, gua uang jajan gua dikitin gitu. Nggak cukup ini buat jajanin pacar gitu. Nah, pas kelas 2 gue gitu, terus ada penyesalan sih kayak gue denger di kelas 3 dia pacaran sama temen gue. Udah dari situ. Sakit nggak tuh? Nah, yang sakit mah enggak. Ya kan kecuali nih gue udah nyoba untuk nembak atau terus ditolak, oke lah. Ya pacaran sama temen gue, boleh lah sakit. Kalau ini mah kan gue nggak ada yang menjurus ke situ. Cuma temenan aja, chatting biasa. Lu pernah ditolak nggak sama cewek? Gue ditolak selama hidup. Selama hidup. Gue lupa pernah apa enggak, cuma seingat gue itu karena gue nggak berani ngungkapin, jadi kayaknya gue nggak pernah ditolak deh. Jadi gue karena mendem. Terus yang pasti sih gue kayak untuk buat ngungkapin perasaan gue kayak udah 100% pasti diterima gitu. Jadi gue baru ngungkapin, udah pede tuh baru gue. Soalnya kalau yang nggak kayak yang gue masih mikir, wah gue kayaknya nggak bakal diterima nih, itu gue mundur tuh. Gue nggak dulu deh. Jadi nunggu momen-momen gitu. Kalau dia udah lengket banget baru. Iya, kalau udah kayak berkabar tiap hari gitu. Kalau udah pas respon tuh udah pastilah ya. Iya, kalau udah apa sih? Udah chattingan ke hal-hal yang gak guna. Iya, itu udah ada respon begitu. Kayaknya bisa lah. Ya walaupun kita ngechat tuh gak guna, seperti udah makan belum? Ya, nggak diingetin juga bakal makan jawab. Iya, benar ya. Tapi dia tetap balas tuh baru. Jadi belum pernah nih. Belum gue. SMP kan kata gue, SMP gue nggak pacaran. Bagus deh. Jangan kayak gue. Tapi kan pacaran SMP apa sih? Apa kayak sih? Gimana ya? Ya. Tapi gue SMP pernah yang deket aja pernah. Tapi beda sekolah. Deket. Malah gue yang ditembak loh. Saking selunya? Gue kan itu kelas 3 posisinya. Nah, cewek ini kelas 1 di SMP 1-nya. Gue ketemu di camping. Oh, di camping. Di camping pramuka. Banget sih. Pramuka banget parah. Gue mulai berani yang ngebercandain gitu, ngobrol sama cewek tuh di situ. Iya, di pramuka itu SMP gue kelas 3. Kalau di luar berarti itu. Berarti yang lo dapet di pramuka? Apanya nih? Dapat gimana? Oh iya, bukan teori, bukan ilmunya jadi. Iya, jadinya bukan ilmunya dong. Iya benar. Dapat ngedeketin ceweknya dong. Ceweknya. Gue nggak tahu sih, dia malah jadi nih. Kalau gue sih tipenya orangnya gini nih. Gue nih suka sama cewek, tapi kalau ceweknya yang lebih dominan ke gue malah takut gitu. Oh, jadi takut. Iya, malah takut gue. Gue emang itu udah chattingan gitu. Emang karena dia udah suka kali ya sama gue. Cuma guenya yang belum ngungkapin aja nih buat ngeresmin gitu. Karena guenya di situ. Jadi dia inisiatif. Kayak, tak mau nggak jadi pacar aku gitu. Di chatting. Terus gue bingung ya, gue alasan apa ya? Alasannya klasik. Apa? Gue ngalamin alasan ini nih. Alasan yang kayak, kan itu kelas 3 ya, mau UN. Jadi gue alasannya, nggak ngaruh, Cok. Gue belajar juga agak gitu. Iya, benar. Gue alasannya kayak, nggak dulu deh, soalnya lagi fokus ujian, sampai gue belajar. Tapi setelah itu juga, ya udah hilang kontak aja. Ya harusnya kan. Seperti orang-orang pada umumnya, kalau ngungkapin nggak keterima pasti hilang kontak. Ya hilang kontak pasti. Kenapa sih? Kalau gue sih awalnya emang, ya itu kata gue juga suka sama dia, cuma belum siap untuk pacaran gitu ya. Jadi pas dia yang dominan ke gue malah yang takut gitu, malah nyari alasan gue. Jadi baper duluan ya dia. Iya, baper. Padahal mah biasa. Padahal Imam kuat banget. Enggak baper. Iya. Itu iya. Gue gak aneh kenapa dia suka sama gue ya, apa yang dilihat dia dari gue. Di SMA pacaran? SMA gue pacaran. Nah, setelah dari situ gue SMA ketemu lagi, tapi posisi sama dia juga. Gue kelas 3 di kelas 1. Ketemu lagi gue di situ, cuma jadi teman aja. Kenal dan berubah fisik gue juga. Ganti pacar enggak ya? Oh enggak gue. Gue SMA gue pacaran sekali doang. Di kelas 1 lagi. Karena di SMP gue enggak pacaran. Berapa lama? 3 bulan doang. 3 bulan? Udah kayak training kerja. Ya, anjir. Kok bisa sesingkat itu gitu cerita lu sama pacar lu pas SMA? Gue orangnya gampang bosenan. Gampang bosenan dan ditambah lagi tapi kayaknya momen gue bosenan itu kayaknya setelah putus dari dia deh. Bosenan, jadi kayak deket, udahan, ngilang gitu. Ya, karena mungkin tertinggal gitu di masa lalu. Enggak tertinggal, soalnya itu gue putus pun karena doi ini jalan sama mantannya dan gue lihat sakit.
sakit di masa itu. Mungkin kalau sekarang ya, kalau sekarang gue misalkan pacar gue pacar nih, terus pacar gue lagi jalan sama mantan gue kayak yang ya paling di chat kita putus aja udah. Tapi simpel gitu aja. Soalnya kalau selingkuh tuh gak bakal gue toleransi lah. Gak bisa itu. Iya sih kalau selingkuh. Parah. Kalau cuma yang lain-lain mah masih ayolah kita perbaiki gitu. Tapi kalau selingkuh mah ya tabiat. Iya. Maksudnya iya bawaan gitu susah. Iya nanti malah kayak gitu lagi gitu kan. Benar. Tapi lu di SMP kan sampai berapa? Berarti SMK nih lebih. Enggak, gue SMK. Oh, lebih kalem lu. Sama teman lu doang pas SMK. Apa ya? Di kelas lu di SMA. Oh iya. Oh itu doang. Masih itu doang pas SMA. Oh dan beda sekolah juga ya? Beda sekolah tapi langgeng banget tuh. Ujung-ujungnya mah ya nikah sama orang lain. Iya. Ya nggak apa-apa lah namanya juga jodoh kan jodoh. Ya, bukan jodoh. Bukan jodoh, bukan belum jodoh ya. Kalau belum jodoh kan kita masih ngaruh. Ya bukan jodoh. Nah di SMK tuh gue tahu nih, gue pernah lihat lu posting kayak suka nonton konser gitu ya, konser Tipex nih. Iya. Nah, lu bisa suka ke Tipex itu gara-gara apa? Sebenarnya mamam dari SD SMP gue juga udah denger. Suka gitu sama Tipex, cuman gue nggak tahu akses buat nonton konser gitu. Ya nggak ada akses temen gitu. Iya dulu mungkin dari temen ya. Kalau sekarang kan enak kita punya di sosial media. Iya benar, tinggal berangkat. Iya gitu, sendiri juga bisa, yang penting punya duit. Kalau dulu kan sosial media itu kurang, paling juga ada Facebook doang. Iya benar. Facebook doang. Facebook juga kan kadang anak-anak nggak aktif gitu atau apa gitu, susah aksesnya. Jadi pas gua nonton Tipex itu pas SMA. Pas SMK tuh kelas 1. Emang lingkungan di sekolahan apa di kampung? Enggak, karena ada temen gua tuh yang suka Tipex. Iya di SMK kelas 1 tuh. Kan gua anak baru, gua kenal sama dia musiknya Tipex mulu. Sama nih. Gua suka juga gitu. Ya udahlah, terus dia ngajakin. Nonton konser yuk. Wih, kemana? Tahun berapa itu? Tahun 2016. Kelas 1 SMK. Berarti nonton konser Square. Wih, udah Jakarta ya? Iya, udah ke Jakarta di Mangga 2 Square. Naik apa lu? Kereta. Dari sini BM-an sampai Stasiun Tiga Raksa. Di Stasiun Tiga Raksa turun di Tanah Abang apa di dulu turun di mana ya? Kayaknya di Palmerah kali ya. Iya, di Palmerah. Jalan dikit nyampe. Oh dekat. Iya, dekat. Terus pas pulang gua jalan ke kota. Ke Kota Tua. Jalan kaki. Ngapain? Kok Kota Tua bukannya ke stasiun? Kan malam. Udah tutup. Iya, nggak ada kereta aja. Gua akhirnya lu pulang sama anak-anak bermalam dulu di kota. Iya. Di pinggiran tidurnya. Iya. Oh, rame iya, kan, emang Kota Tua mah. Iya, maksudnya kan kita bawa banner tuh. Oh iya. Banner panjang 3 meter pakai tidur. Pakai tidur 3 meter. Iya, tulisannya Expren Kabupaten Tangerang. Panjang banget tuh, 3 meter. Pakai tidur. Terus pagi itu baru kita pulang. Naik kereta. Iya, naik kereta lagi. Berarti lu naiknya di stasiun kota dong? Iya, di stasiun kota ke Tanah Abang. Iya, maksudnya ke Tanah Abang dulu kan. Iya, terus turun di Tiga Raksa lagi. Kan dulu BM lagi? Enggak, naik angkot. Udah pulang mah capek. Kan ada duit kartu. Kan dulu mah di KRL tuh. Oh iya. Kita beli kartu sama saldo. Ya, kan kartunya harus dibalikin dan uang kita dikembaliin. Iya benar. Gitu. 10.000. Kan kalau sekarang kartunya dibawa pulang kayak Apple. Iya benar. Kalau sekarang, kalau dulu kayak gitu. Tadi lu kan bilang nonton pakai banner yang namanya apa? Expren Kabupaten Tangerang. Nah, itu terbikin lu emang ikut nyemplung di situ apa emang itu mah udah dibuat dari lama? Dibuat dari lama. Komunitasnya. Itu komunitas berdiri dari tahun 2011. Wah, kita SD. Iya benar, kita SD belum lulus itu SD juga. Iya, lulus kan kita 2012 ya? Iya. Dan gua gabung ke situ tahun 2016. Tanggal 2 Februari. Wih, hafal banget. Itu acara di Mangga 2 Square itu. Oh iya. Masih hafal banget. Pas pertama kali nonton Tipex anjir. Oh gini rasanya nonton konser. Sekarang canduan, Cok. Yang gue penasaran nih, lu outfit lu nih, emang lu udah punya bajunya si Tipex ini apa lu? Enggak. Lu pakai apa tuh? Pakai baju apa? Ya seperti biasa, sepatu sekolah. Terus ya celana biasa gitu. Baju dipinjemin tuh
Baju Tipek. Iya, sama si Andri. Kan si Andri udah lama dia mah. Ya. Udah lama sering nonton konser gua dipinjemin nih. Lu pakai atribut. Iya. Biar Tipek banget. Biar Tipek banget ya. Padahal baru-baru kali ini nonton. Baru kali ini udah jauh banget anjir. Nonton konser. Pengalaman banget tuh, jalan kaki anjir dari Mangga 2 Square. Iya. Ke kota. Itu pengalaman banget. Kalau sekarang gua nggak mau, mending naik motor dari sini ke sono. Iyalah. Dan ditambah sekarang mah enak sih, kita naik kereta terus Grab car gitu, Gojek gitu. Sekarang mah enak. Kalau dulu nanti mau punya duit doang sih. Benar. Gak mau nonton konser. Tapi kalau sekarang walaupun acara di sana gitu, di PRJ atau di mana gitu, naik motor aja. Walaupun ke Jakarta berdua gitu. Mending naik motor aja, pulang cepat. Iya, pulang cepat nggak nunggu. Ya, bisa istirahat langsung gitu. Iya, benar-benar. Dan mau apa sih namanya, santai juga bisa gitu ya. Santai juga bisa. Kalau naik motor, kalau beman kayak gitu mah udah gak zaman sih sekarang mah. Tapi lu selain suka Tipek tuh, lu suka denger lagu apa aja gitu kok? Gue mah lagu apa juga dengar. Tapi sampai nonton konser kayak ke Tipek nggak sih? Nonton konser reggae. Oh, reggae. Kalau Tipek kan ska ya. Terus reggae agak nyambung dikit loh, nyerempet-nyerempet ya, gue suka gitu. Tapi lu pernah nonton yang pop gitu masih konser? Nonton pop? Ya paling juga kalau pas ada acara Tipek ada band yang lain. Gitu. Gue tujuannya mah tetap ke Tipek gitu. Tapi kan ada bareng-barengan tuh. Nah, yang gue tahu kan lu suka denger Hindia juga nih. Iya. Hindia kan lagi rame-ramenya nih. Lu sempat nonton? Sempat nonton pas tahun kemarin. Acara RI PES. RI PES di Expo. Ya, PRJ. Di PRJ. Iya, di Expo. Kemayoran. Gua berangkat bertiga. Dari sini berdua. Ya, dari sini berdua sama si Nopal. Ya. Orang Srimunjang. Sama teman gua ketemu di TB. Ya. Teman gua orang Gunung Kaler. Dia sendiri. Ya udah jadinya gue bertiga tuh ke sono. Bertiga? Enggak, gue naik motor sama si Nopal, dia bawa motor sendiri gitu. Kan ketemunya di TB. Oh iya. Iya, ketemu di TB. Tapi lu tetap ke Kemayoran bawa motor? Bawa motor dari sini. Lu apa nggak jalan? Maps, pakai Maps lah. Enggak, udah apa kalau ke Kemayoran mah, kalau ke PRJ mah. Pas pulang dong, tuh agak bingung, kata gue kemana ini jalan. Gelap. Iya. Udah gelap. Kalau nggak salah sih itu tahun kemarin gue inget nih pas gue lagi di Kemayoran kan gue sempat nih seminggu nih di Sunter, daerah Kemayoran sih, masih dekat lah di situ. Kalau nggak salah lu nonton konser kalau pas lu Desember itu konser pas lu pas komen sama si Imat itu ya. Acara apa itu? Bandnya si Imat. Bandnya Tipek kan si Imat. Oh iya Tipek. Si Imat mau foto sama drummer Tipek. Oh iya. Gue ajak. Sama trompet tuh Bang Rijal. Iya. Ya kan gue ngabarin gue lagi di sini nih, gue tadinya mau nyamperin lu. Iya, gue sendirian aja itu. Iya. Kata si Mat, gue bingung amat ya. Kata dia besoknya gue kerja gitu, jadi nggak jadi. Ya gue sempet itu kerja gue di situ seminggu. Apa? Jadi OB di ruko kantor ini. CP sih, masih CP nih mah. Kantor gue, jadi gue sekalian jaga sih di situ, OB juga. Gue tidur situ, gue mandi apa. Lu nonton konser juga nggak? Gue nonton konser lebih ke ikut-ikutan aja sih. Tapi gue pernah waktu itu, kalau pertama kali enggak sih, bukan FOMO. Gue pertama kali nonton konser sih SMA kelas 1 gue, 2015. SMA. Acara. Sama aja dong. Gue juga SMA kelas 1. Tapi gue 2015-nya gue ya. Kalau ikut-ikut komunitas itu, lu ikut-ikut nggak sih? Nih, gue itu orang yang nggak bisa apa ya, nggak bisa ikut nimbrung ke komunitas apalagi gitu. Nggak bisa gue, soalnya yang gue tahu nih komunitas kayak yang ada acara kumpulnya nih, gue nggak bisa. Dan soalnya gue kayak yang gue kemudian lah gitu, jadi independen aja. Jadi gue bisa ya kayak gue ikut nggak apa-apa, cuma gue nggak mau yang terikat lah, nggak bisa gue, nggak terikat gue nonton waktu itu acara Piala Jenderal Sudirman kalau nggak salah di net GBK, finalnya tuh ada Slank, Noah, itu gue nonton tuh karena gue bayar tiket yang paling murah, paling atas. Itu doang sih. Dan di situ gue besoknya sekolah. Besok sekolah? Iya, besok sekolah Senin itu kayaknya, itu malam Senin.
Gue pernah ya nonton Tipek. Kan Tipek acara di Dahsyat ya dulu. Oh, Dahsyat. Gue nggak sekolah tuh sama teman-teman gue. Oh. Kan di kelas gue banyak. Wah, banyak tuh yang Alpha ikut Alpha semua. Atau ditegur nggak? Ditegur lah. Ini kalian pada kemana? Janjian nih janjian. Atau emang janjian. Tapi lu nyari alasan apa tuh? Akhirnya nggak masuknya. Pasti beda-beda lah alasan. Iya, beda-beda. Pak sakit, Pak. Saya di rumah gitu. Padahal kan sono. Tapi diterima. Iya. Kamu sakit tapi ada di pipi katanya. Dari situ gua nggak diem aja. Ya, tapi nggak sampai di apa sih namanya, di strap gitu? Enggak. Ya udah kalau nggak masuk aja gitu. Enak. Kayaknya kalau di sekolah gue kayaknya dijemur seharian deh di semuanya bendera. Iya, kalau itu posisinya kan gue negeri. Kalau negeri kan ketat lah. Paling juga kalau gue pas berangkat sekolah kalau ketinggalan itu dihukum setiap hari. Iya. Soalnya pas kelas 1 tuh tiada hari tanpa dihukum. Oh, lu pasti dihukum? Iya, setiap hari itu. Karena telat. Oh. Gue sih belum pernah ya ngalamin telat, dan setelah-telatnya telat sengaja, Mam. Setelah telatnya gue kayaknya gue cuma baris misah doang pas upacara. Baris kan kalau di Al-Badar tuh setiap hari kita tadarusan. Oh. Ya baca surat pendek terus Al-Asmaul Husna. Kan dari baris itu orang-orang yang telat itu pasti ketahuan setiap hari. Iya. Kalau di sekolahan lain kan belum tentu gitu kan, nggak ada baris tuh setiap hari. Gua paling Senin sama Jumat ya. Kalau Jumat tuh biasanya pengajian gitu. Jadi kelas apa nih digilir nih dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau di Al-Badar setiap hari. Oh, kalau gua cuma Jumat doang. Jadi orang-orang yang ketinggalan ketahuan semua gitu. Kadang gua sengaja dilewatin. Kalau anak-anak udah beres Asmaul Husna pada masuk, gue baru masuk. Oh, lu di luar gerbang dulu? Iya, di luar dulu. Daripada ketahuan telat gitu. Iya, ketahuan telat dihukum. Iya. Dan anehnya kan apa? Yang hukum tuh kakak-kakak kelas 2 yang OSIS gitu, OSIS. Iya. Seperti OSIS lah. Kalau nama organisasi di Al-Badar namanya OPAL. Apa OPAL? Organisasi apa ya, gue lupa. Organisasi Pelajar Al-Badar. Jadi punya sendiri. Gitu, ya, punya sendiri. Juga swasta. Iya. Swasta punya sendiri dong. Gue nawar, Mam. Gue setiap hari nawar terus tuh sama anak-anak yang hukum gue. Nawar gimana maksudnya? Emang dihukumnya kayak gimana gitu? Misalnya dihukum suruh squat jam. Ya, hukum misalnya 50 gitu. Ya, misalnya 50, gue cuma ngerjain 20 terus masuk ke kelas. Karena lu emang punya orang dalam dekat kali ya. Dekat semua. Kan udah enak gitu. Itu yang hukum kakak kelas cewek-cewek semua. Oh, biasanya cewek rese? Enggak. Kalau sama anak-anak yang lain mungkin ya. Kalau sama gue ya kenapa? Gue juga nggak tahu gitu. Kalau gue nawar diiyain aja. Karena kayaknya ngebosan ngeliat gue setiap hari. Tapi kan ngeliat orang nih takut iri gitu, yang sama telat gitu. Nggak tahu. Itu mah urusan dia sama orang itu gitu. Gue mau masuk udah gitu. Sampai pas udah lulus sekolah ya gue main gitu. Terus kan ada kelas gue cewek punya pacar teman gue gitu. Terus temen gue tuh nanya sama dia, lu kenal nggak sama si Dekok? Padahal kan gue ya paling juga tahu muka ya sama dia gitu. Sama adik kelas gue, soalnya kan jauh lumayan, gue kelas 3 dia kelas 1 gitu. Siapa yang nggak tahu si Dekok sih pas sekolah katanya. Dia yang ngomong ya. Udah bersinar. Enggak, bersinar apa? Dia setiap hari dihukum. Kata gua. Terkenalnya itu. Iya, terkenalnya gara-gara dihukum itu. Bukan akademi. Iya, bukan akademi. Tapi alhamdulillah sih gua kelas 2 berubah tuh setelah PKL. Alhamdulillah dapat peringkat ya, gitulah. Mantap. Tapi masuk satu angkatan tuh di Al-Badar ada nggak sih yang kayak 10 besar gitu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nggak diumumin. Iya, per kelas dong ya. Ada mah pasti ada, cuman nggak diumumin. Itu doang. Pas sekolah ya, pas gua dapet juara tuh, gua mah nggak diapresiasi sama sekali. Sama sekolah? Sama wali kelas. Gua waktu itu pernah diapresiasi sama wali kelas gua pas kelas 1. Gua dapat buku selusin. Itu sih. Kalau gua mah nggak, kan juara 1 tuh si teman kita, si Kucai. Ingat nggak? Nama aslinya? Siapa ya? Kucai gua kayaknya emang enggak apa sih? Siapa ya nama aslinya? Lupa gua. Si Kucai orang Dangder Sabrang, SMP bareng sama kita.
Dia peringkat 1, peringkat 2-nya si Imam orang Lobang. Oh, gue. Teman gue yang ketiganya gue. Nggak ada apresiasi lah tuh pun itu pas kelas 2. Kata gue ya dapat ranking juga. Iya. Nggak ada apresiasi sama sekali tuh. Kata gue, kan anak-anak yang kelas lain kan di otomotif ya dulu ya. Iya, di otomotif. Gue otomotif 2, OT2, OT1 sama OT3 mah ada apresiasi dari wali kelasnya. Gue nggak ada. Kata gue, apresiasinya kayak gimana? Ya kayak dihadiahin lah gitu. Buku kayak gitu. Buku, alat tulis gitu. Yang juara-juaranya. Kata gue, perasaan di kelas gue ada uang kas deh. Kenapa sih nggak ada apresiasi buat anak-anaknya? Hati gue pas mungkin uang kas cuma cukup buat orang sakit aja kan? Iya, benar kayaknya mah. Tahu. Jadi lu harus sakit dulu biar diapresiasi. Gua ada zaman sekolah gue nggak pernah tahu uang kas itu kemana. Kayaknya sampai lulus masih ada tuh uang kas. Iya benar. Masih sisa. Lu tanyain bendaharanya. Bendaharanya aduh. Gak tahu tuh kemana. Nggak ada apresiasi sama sekali ya. Hati kecil gue ya. Kenapa sih enggak? Tapi lu di sekolah kesibukan lu apa kok selain yang main di kampung gitu? Pas sekolah? Iya pas sekolah. Kayak di luar jam sekolah gitu. Oh, di luar jam sekolah ya. Apa di kobong? Sama kayak anak-anak pada umumnya aja. Main. Nongkrong gitu ya. Ya, nongkrong. Ya gitu aja. Terus. Nggak ada tuh pikiran gue pengen nyari duit nih gitu. Di luar jam sekolah. Nggak ada. Aneh. Gue juga. Gue pas sekolah emang diajak juga sih pas zaman clothingan ini ya. Gue bawa baju clothingan ke sekolahan. Jualan gue. Cuma jualannya yang nggak terbuka banget, cuma gue bilang dulu nih, wah nih orang sering pakai clothingan nih, gue tawarin. Terus akhirnya mana barangnya baru gue ambil di kelas. Gue paling bawa 2 atau 3 gitu. Sampel-sampelnya 2 sampel. Paling ngeliat di foto nih, gue ada barangnya, lo mau nggak? Nanti kalau mau gue bawain besok gitu. Kalau gue mah nggak ada sih, nggak ada inisiatif buat usaha tuh waktu sekolah. Gue karena diajak aja sih. Soalnya gue mikirnya kayak ini orang-orang pada beli baju clothingan, gimana caranya gue yang ngejualnya gitu gue mah daripada gue yang beli. Oh sih iya, lumayan kan keuntungan kalau mikir sekarang. Iya, buat anak sekolah megang uang 50.000 kayaknya gede juga gitu. Kepake apa gitu. Buat kebutuhan sekolah juga. Nah, setelah udah lulus sekolah lu nggak kepikiran kayak ngelanjutin gitu kuliah gitu? Ada keinginan nggak sih? Dulu disuruh. Itu enak disuruh lo. Kenapa disuruh kuliah? Kemana tuh kalau apa lu yang diserahin udah lu mau kuliah di mana aja gitu? Kata ibu gua, kuliah mau nggak? Jurusan ya apa kek supaya nanti lo jadi guru. Oh, lu disuruh jadi guru. Gua nggak mau. Kata gua kuliah itu buat orang-orang yang benar-benar doang. Emang lu nggak bener? Enggak, maksudnya takut di tengah jalan gue malas. Sayang bayarannya gitu. Jadi mending ya udahlah uangnya simpan aja, gue nggak kuliah gitu. Dan itu nganggur kayaknya selama 1 tahun di rumah. Terus ya kerja. Berarti skip dulu ya, lu ke usaha rental dulu berarti ya. Rental dulu kan sebelum kerja? Kerja dulu. Oh, kerja dulu ya. Nah, lu emang abis dari lulus SMK langsung kerja apa nganggur dulu tuh? Nganggur dulu setahun. Oh, setahun. Nah, itu setahun itu tuh lu ngapain? Ngisi kehidupan lu? Ya kayak olahraga, kayak gitu aja, Mam. Oh, enggak yang terjun ke yang ngasilin duit gitu? Enggak. Gak tahu ya, pikiran gua dulu tuh waktu umur belasan tahun ya, belasan tahun. 19 ya nggak ada tuh ke usaha gitu atau gimana ya, berusaha nyari kerja juga enggak. Itu pas lulus sekolah gue juga nggak tahu. Kalau anak-anak kan wah baru lulus nih gitu, nyari kesini kesana. Enggak mau. Tapi lu nyiapin buat lamaran-lamaran gitu juga nggak sih? Apa emang gue emang mau nganggur aja gitu? Nyiapin. Oh, nyiapin ya, tapi gue enggak dalam setahun itu nggak nyoba. Tapi ada nyobanya juga enggak terlalu nyari info gitu. Ya, tapi pas ada infonya tuh lu nyoba? Ya, ada masukin tapi nggak dipanggil gitu. Gitu aja. Berarti lu kosong aja gitu setahun itu? Iya, kosong hampa. Siapa juga yang mau pacaran sama nganggur? Enggak lah, pikiran cewek-cewek dulu enggak gitu. Pikiran cewek-cewek apa sih? Belasan tahun tuh enggak kayak gitu gitu. Enggak mikirin
Tapi kalau kita ya, kalau zaman kita dulu, tapi cewek sekarang beda, Cok. Iya emang. Beda. Parah. SMA juga udah mikirin duit aja. Duit aja. Iya, kalau dulu mah ya yang penting gua senang sama dia, pacaran, bahagia udah. Iya, kayak udah jajan seblak aja cukup. Iya benar. Kalau sekarang mah ya motor-motoran doang kayaknya cukup. Kayaknya mah. Nah, sekarang kebanyakan standar. Iya, standar. Iya, benar, standar TikTok. Aduh. Itu berat. Anjir, gua mau kayak gini nih, yang bikin video kayak gini nih. Aduh. Tapi titik balik lu yang kayak wah gua nggak boleh nih hidup gue gini-gini terus nih di umur. Apa titik baliknya kayak? Ya pas itu mah kalau nggak salah ya gua harus ngasilin duit nih. Pas apa sih? Lu tahu lagu Id Gitap yang bingung? Yang bingung. Apa sih? Tumbuh takut dewasa. Iya, yang itu takut. Judulnya takut. Oh, judul takut gue nggak tahu. Pas lagu itu ada ya. Ya kan usia itu udah lama ya? Udah lama. Kan itu di lirik lagunya ya. Ya apa? Pertengahan 25. Oh, berarti umuran di umuran lu berapa? 20-an ya, 20-an ya. Baru gue mikir, masih gue mau kayak gini-gini aja. Ya dari situ berbenah ya gue cari kerja. Gue cari kerja. Ini kan udah mode serius lah ya. Ya udah mode serius, tapi ya namanya juga kayak kita ya kebanyakan kayak gitu. Kan kalau orang tua dulu mah ya nggak pernah kayak kita nongkrong di kafe lah, kayak gini kayak gitulah gitu. Jadi duit tuh ditabung gitu. Kalau kita kan enggak. Ada apa-apa yang ada apa-apa baru pengen beli gitu. Jadi ya gitulah. Nggak ada tabungan tuh sampai umur 25 tahun. Kayak gitu aja. Tapi pas mikir banget pas umur 25 tuh. Oh 25 udah. Berarti baru-baru tahun kemarin dong. Bener. Baru mikir ya. Telat. Nggak apa-apa telat, yang penting kan udah usaha. Iya benar. Percuma lu cepet tapi nggak ada usaha mah sama aja. Kalau dulu tuh sih mikirnya gimana ya? Padahal orang tua tuh udah ngingetin kita banget. Lu ngumpulin duit, siapa tahu lu pengen nikah. Iya pengen nikah, udah umur terus pasti lebaran nih Kak. Apa nih? Mikirin masa depan lah dikit. Iya. Gitu. Walaupun jangan kayak gini terus. Walaupun nggak nikah di tahun itu pun lu udah mikirin, udah mikirin dari jauh-jauh hari gitu kan. Biar nggak kaget. Lu ada dream wedding nggak sih, Bang? Gue sih dream ada, cuma gue nggak yang kayak gue harus kayak gini, nggak. Jatuhnya nanti kalau nggak kecapean kan kecewa gitu ya. Jadi lebih ke ya kalau kita siap kan bisa. Iya. Jadi disiapnya aja dulu, kita mempersiapkannya aja dulu dari budget. Terus rencana kapan nih? Gue belum ada rencana, cuma gue mau tidak mau kan laki-laki itu harus siap. Iya benar. Ceweknya ada? Belum. Jangan gitu dong. Belum ada gue, belum. Bener. Belum ada. Nggak tahu. Takutnya kan lu bilang belum gitu. Enggak, bener. Takut tiba-tiba komen. Enggak. Belum ada ini mah. Cuma tapi gue udah mikir yang kayak kalau misalkan gue dekat sama cewek ini sekarang gitu, misalkan di tahun ini gitu ya, dekat sama cewek sekarang dan dia emang mau di tahun ini juga, gue siap. Gue siap nemenin. Jadi kang parkir juga nggak apa-apa. Boleh. Kasih rokok aja gitu ya. Iya. Sebungkus. Bisa lah. Nah, kalau gue kan emang belum ada, jadi belum ada pemikiran kapan-kapannya ya, karena belum ada gitu ya. Kalau untuk persiapan sih, ya harus dipersiapkan apapun itu. Kita adalah. Nah, kalau lu kan emang lagi punya hubungan. Apa lu emang udah di fase nih, gue udah mempersiapkan nih? Apa emang lagi ngejalanin aja dulu? Kok batuk? Maksudnya aduh bentar ya, atau mempersiapkan man. Udah tua cok. Iyalah, lu lebih tua dari gue setahun. Setahun doang. Udah tua cok, udah ya pengen serius sih. Kalau ada yang benar ya. Sekarang nggak benar. Alhamdulillah. Tapi sekarang gue denger kan masih sekolah ya? Apa lu nunggu dia lulus atau emang nunggu dia ya mungkin kerja dulu? Tapi ya, kalau kata gue masih lebih baik menikah sama wanita yang pernah kerja. Kenapa alasannya? Alasannya ya biar tahu
biar tahu capeknya kerja. Terus duitnya tuh gaji cukup nggak sebulan gitu kan, dia biar ngerasain dulu gitu, walaupun ntar setelah nikah nggak kerja juga gitu, gua aja yang kerja nggak apa-apa gitu. Bukan nggak apa-apa sih, harusnya kayak gitu. Iya, harusnya emang laki-laki lah. Iya, perempuan mah bagusnya sih di rumah aja. Iya. Tapi lu ngerasa kayak kasarnya lah ngelihat teman-teman kita gitu, apalagi yang udah punya anak gitu, kayak iri? Ya iri lah gitu. Enggak ya? Enggak sama sekali. Enggak, bagus sih. Kadang apa ya? Ya kadang gue gimana ya ngelihat, karena kan kadang ada ya setelah nikah kan ada yang ngeluh, ada yang ya cerita kebahagiaan terus tentang nikah. Kalau yang cerita kebahagiaan terus tentang nikah itu ngegoda kita. Ayo dong gitu, ayo dong gitu. Tapi kalau yang ngeluh ya kita mikirnya pesimis, Cok. Ya jadinya aduh gimana nih? Gue siap nggak ya di posisi itu? Iya. Di posisi itu. Tapi kalau bahagia-bahagia, yang cerita bahagia-bahagia gitu, lu enak. Pengen amat gitu. Iya, gue pengen amat gitu. Pulang kerja ada yang nemenin tidur gitu. Aduh, lagi capek dipijitin. Aduh. Ya gitu deh. Tapi kalau sama yang ngeluh-ngeluh kita pesimis juga. Iya. Kita bisa nggak sih? Gitu. Iya. Justru itu kita nyiapinnya dari sekarang. Benar. Bekalnya. Soalnya kan kalau sudah nikah tuh kita pasti ada keinginan punya anak. Iya. Dan kalau nih kita kan pengen punya anak, kita bikin nih, bikin anak ya. Terus istri kita ngandung ya. Nah itu kan perlu dana semua. Iya, biaya. Iya, perlu biaya pokoknya mah. Ya yang dipikirin gua tuh ya ekonomi sih. Lebih ke ekonomi, gimana nih gua ngadepinnya. Apalagi sekarang kan kebanyakan perceraian di masalah ekonomi. Iya, benar. Kebanyakan janda-janda muda. Iya, karena faktor ekonomi. Tapi kebanyakan kalau gua lihat-lihat di survei ya. Kalau di survei ya kebanyakan perceraian itu lahir dari pernikahan yang mewah. Kebanyakan. Jadi pernikahan mewah itu belum tentu mengharmoniskan rumah tangga. Iya. Iya, kalau cuma kata survei ya, bukan kata gua ya. Iya, cuma sehari doang ngapain ya. Tapi kalau lu misalkan dapat yang harus begitu tuh, lu gimana tuh? Ya mau nggak mau kita harus siap. Iya, mau nggak mau gitu. Tapi sebisa mungkin ya udah sih sederhana aja gitu. Ya emang laki-laki banyak kayak gitu. Iya, bukan karena apa ya, bukan karena kita nggak mau ngumpulin duit sampai kata gua mah ya sayang aja gitu. Buat sehari mendingan uangnya buat setelah menikah gitu. Iya, setelah menikah kita gimana gitu mengatur rumah tangga ya. Planningnya gitu. Ya planningnya, daripada kita ngumpulin uang gitu dihabisin satu hari kan. Ya gimana, sayang banget gitu. Kenapa nggak buat usaha gitu? Kenapa nggak investasi gitu ya? Ya yang gitu gitu. Apa sih yang dikenang di pernikahan gitu? Misalnya orang kita undang gitu, datang ke pernikahan kita, makan, besoknya lupa. Iya benar. Iya. Tapi lu dalam hidup lu udah ada planning nggak sih ke depannya? Planning apanya? Planning tentang hidup lu, kayak lu bakal di usia gua segini nih gua menikah, gua berumah tangga gitu. Tapi kalau untuk nikah ya, kalau Tuhan belum bilang iya, maka akan terus belum. Tapi ya gue juga berusaha dong. Iya, gitu. Usaha dan doa lah ya. Iya benar. Apa sih kalau kita mau berjodoh gitu sama pasangan kita yang sekarang, ya kita harus berusaha dong. Jodoh itu kan harus diusahakan. Iya benar. Yang nggak jodoh aja bisa diusahakan. Iya benar. Karena usaha kita sendiri sebenarnya mah. Kalau kita nggak mau berjodoh ya nggak bakalan. Tergantung perspektif orang sih itu. Iya. Gitu. Kalau pandangan gua aja itu mah kayak gitu. Kalau lu gue sekarang gue itu tipe orang yang nggak ada nggak ada targetan gitu, nggak ada planning gue harus gimana, jalan aja. Iya, gue ngalir aja gitu. Tapi gue mempersiapkan. Iya. Nggak minus lah. Kalau ngalir aja takut ada tai. Iya, kayak si Pael bilang tuh, ada tanya, nggak ada airnya aja gitu, ngalir, air bersih lah gitu. Ngalir aja. Kalau gue, tapi gue siap gitu. Kalau ada gas gitu.
Ya bagus sih. Kayak gimana sih, kayak gua harus punya uang buat hal-hal yang mendadak. Ya, entah orang tua sakit, gue sakit, apapun harus itu ada uang arjen lah gitu. Uang arjen udah pasti udah gue siapin gitu ya. Walaupun kecil gitu. Paling tidak kan jangan sampai kita menghutang lah. Oh iya, kalau bisa. Iya, dalam hidup, maksudnya hidup aja juga udah pusing gitu ya, apalagi apalagi punya hutang segala gitu ya. Benar. Ya sebenarnya mau gue bukan nggak mau gitu pesta besar-besaran, gue takut itu doang. Setelah nikah kita pusing mikirin itu. Iya, utang gitu ya. Kata gue mah yang dikenang dalam pernikahan itu hanya foto. Bener. Kalau pengen foto bagus ya ayo bisa gue bikin gitu ya. Tapi nggak terlalu harus ngundang orang banyak juga gitu. Mereka datang ke kita yang diingat sama mereka, gue kondangan segini, lu harus ngebalikin segini. Yang diingat orang itu cuma itu. Gua mikirnya kenapa jadinya kayak hutang ya? Iya, kayak hutang. Padahal kan kalau itu ya keikhlasan aja sih. Jadi budaya gitu ya. Jadi budaya hutang sampai ditagih-tagih. Iya, ada yang kayak itu jadi nggak berteman gara-gara itu. Iya. Ada loh, ada. Dia enggak dateng gitu. Kan kebanyakan gua nemu anak-anak gitu kalau cerita abis nikah tuh sini mah nggak datang ke gua. Iya. Gua dulu datang, ya kata gua. Iya berarti lu harus ada timbal balik. Iya, kalau kata gua ya ngapain atau nggak apa-apa sih kalau nggak datang juga gitu. Kalau dream gue sih kayak sesimpel KUA aja lah, KUA. Terus gua kan suka jalan lah ya, jalan kemana gitu. Jadi setelah menikahnya iya. Dan uangnya mending dipakai gua buat liburan sama pasangan gua. Kalau ada liburnya. Kalau kerja cuti, karena cuti seminggu gitu. Ya, buat ke Banda Neira gitu. Wah, boleh. Lu kenapa suka naik gunung kan? Iya. Enggak, suka mah enggak. Iya. Gue belum bisa disebut yang ngajak aja, gue kayaknya belum deh. Yang ngajak aja soalnya gue belum, yang kebanyakan tuh gue ikut gitu. Yang pertama kali apa sih yang pertama kali lu pengen naik gunung tuh? Pertama buat pengalaman sih, lebih utama mah. Enggak ada alasan lain sih gue. Enggak yang, kan ada orang yang gara-gara patah hati gitu ya naik gunung. Kalau gue sih enggak, yang patah hati yang disiksa kaki. Wah. Ya tuh aneh tuh. Harusnya kan lu sembuhin dulu hati lu. Iya, benar, baru hati lu patahin. Lu tipe orang yang apa sih, nyembuhin luka pakai orang enggak sih? Enggak sih, gue lebih baik gue sembuhin diri gue sendiri sebelum ke orang lain, orang baru gitu. Tapi jatuhnya kalau kata gue mah jahat sih ya. Kalau orang-orang yang kan belum selesai nih, belum selesai sama masalah lu, tapi nyembuhin lukanya pakai orang lain. Gitu. Jatuhnya jahat enggak sih? Jahat lah, jahat banget, parah banget kok. Iya. Lu pernah nemu? Pernah nemu yang kayak gitu. Terus bertahan lama? Apanya nih bertahan lamanya? Sama guenya? Iya. Enggak. Malah guenya sih yang nyanyain. Takut karma lu. Iya, gue nggak mau. Gue pun nggak mau sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Iya, benar. Jadi kita orang baru ya cerita baru lah. Kalau lu ada di masa yang wah anjir, hidup gue capek banget sih gitu. Entah itu dalam percintaan, dalam hidup keluarga gitu, atau dalam hidup kerja. Lu ada nggak kayak anjir capek amat gitu hidup sekarang lagi ada di titik itu? Iya. Enggak sih, cuman kadang-kadang kadang ngerasa gitu. Capek banget ya kerja. Ini beneran kita kayak gini aja sampai tua gitu. Dan di situ gua mikir, iya masa sih kita mau kayak gini terus? Soalnya kan tenaga bakal kurang, umur bakal lebih tua lah, berkurang lah gitu. Kenapa sih kita nggak ngandelin otak gitu? Buat nyari sesuatu buat kompor tetap menyala. Kalau kata Iksan Skuter tuh gitu. Gitu. Dapur harus ngebul lah. Iya, dapur harus ngebul lah gitu. Apalagi kan suatu saat kita beristri lah. Iya, beristri, beranak, bercucu, umur panjang kan ya. Gimana tuh caranya gitu? Kita nggak ngandelin tenaga terus. Iya. Kerjanya nggak pakai tenaga terus. Iya. Pakai tenaga cuma yang nggak
yang nggak terlalu effort banget lah gitu. Iya benar. Maksudnya pengen mah nggak kerja di pabrik. Gue pengen ngebangun lapangan futsal mah. Dengan alasan? Dengan alasan ya pikiran gue tuh kalau lapangan futsal tuh nggak pernah ada matinya, nggak bakalan mati. Soalnya kan generasi kita tuh bakalan terus tumbuh gitu, bakalan terus ada. Apalagi lapangan futsalnya di lokasi yang strategis, misalnya di dekat sekolahan atau pabrik gitu, kayak gitu. Keinginan gue tuh itu gitu. Biar setahu gue lu kayaknya nggak anak bola banget deh. Iya emang enggak gitu. Tapi kan kalau urusan usaha bisnis mah beda, gitu. Walaupun kita nggak terlalu hobi banget, tapi kita kan main gitu, main di situ. Kenapa kita nggak coba membangun gitu, membangun usaha itu? Karena kan ngelolanya nggak susah kalau udah berdiri kan. Tinggal ini doang. Terus nungguin juga ya nggak terlalu itu ya, tuh nungguin kayak orang nganggur aja sih, kayak orang linglung tapi ada penghasilan. Nah dilihat-lihat nih gue di kamar lu ada beberapa buku nih. Lu mulai kayak tertarik untuk baca buku kayak novel gitu di pas tahun kapan? Belum lama sih, Mam. Oh, belum lama. Pas kemarin ini juga bukunya cuma dikit doang. Nih buku pertama gue ini nih. Dari siapa ya? Suci Syahira Fauzi. Aku tidak cinta buta, aku sadar aku mencintaimu dengan cara berbahaya. Judulnya. Judulnya. Tapi isinya bukan tentang cinta. Oh, bukan tentang cinta. Sama sekali. Ya kayak tentang obrolan-obrolan poligami kayak gitu. Iya, isinya kehidupan lah. Iya, kayak kehidupan gitu. Kayak ingatan-ingatan masa kecil gitu, kayak gitu. Yang gua temuin sih, ada kata-kata yang lu temukan dalam kayak wah nih kayaknya kata-kata buat menginspirasi lah hidup lu gitu dalam hal percintaan atau sama pasangan lu yang sekarang gitu. Apakah ada pesan-pesan buat pasangan lu nih? Ya ada sih, gue nemu dari buku ini ya, dari Suci Syahira Fauzi. Kalau dia lihat, halo Kak gitu. Halo Kak. Gue pengen ketemu banget nih sama dia gitu. Kakak siapa nih? Kak Suci. Kak Suci ya. Dia tuh ada nih quotes di sini kalau buat pasangan atau orang yang mau bareng-bareng sama kita gitu. Kata dia tuh, jangan takut, jangan tanyakan apa keahlianku, Tuhan hanya bilang jangan diam. Maka akan kulakukan apapun tanpa janji. Lalu kita rayakan hidup dengan puitis. Pas banget juga ya buat pesan-pesan pasangan lo yang sekarang gitu ya. Biar dia nggak usah apa sih namanya, nggak usah khawatir lah. Yang pasti kan lu udah mempersiapkan dan ngusahain ya. Iya benar. Ya udah, buat obrolan hari ini makasih banget ya udah ada waktu buat gua nih. Udah lumayan lama nih ya dari sore nih di sini. Dan gue sih berdoa sih semoga apapun yang lu lakuin, apapun yang lu rasain ya berhasil lah ya. Sukses. Amin. Soalnya gue seneng kalau ada teman gue sukses. Ya, biar bisa gue manfaatin. Jadi kok untuk saat ini ya semoga ke depannya bisa bertemu lagi lah ya, silaturahmi lah ya. Yuk, kita tutup dengan oke dah. Dah.